Di saat rakyat kecil sedang berjuang hidup dan mati dengan kebijakan PPKM dan sebagainya, para pejabat harusnya menahan diri dari bepergian apalagi sampai ke luar negeri. Lucunya kabinet kerja saat ini masih diisi orang-orang yang minim empati. Tandai saja mereka-mereka yang tak mau membantu negara di saat perang melawan pandemi. Tak perlu lagi ada nama yang bersangkutan, baik kandidat capres-cawapres atau calon menteri sekalipun di masa mendatang. Bukannya jelas di masa darurat semua tenaga harusnya dicurahkan ke suatu masalah. Ibarat kalau kaki sakit maka badan tak bisa dibuat bergerak meski semua bagian lain normal. Kalau saat ini masalah kesehatan bangsa sedang bermasalah, maka kementerian lain juga harus bahu-membahu ikut menyelesaikan. Kalau masih berpikir ini adalah tugas Kementerian Kesehatan, sebaiknya kementerian lain dibubarkan saja sementara waktu. Dengan begitu fokus Jokowi lebih mudah mengatasi pandemi dengan memakai anggaran dari kementerian yang tak punya sense of crisis. Sebelumnya seperti dilansir Kompas, Presiden Joko Widodo kecewa di tengah kasus COVID-19 tanah air sedang tinggi-tingginya. Banyak menteri melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan Presiden Jokowi telah menegaskan dalam PPKM darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian, lembaga dan para pimpinan harus ada. Untuk itu Presiden menginstruksikan seluruh menteri dan kepala lembaga dilarang untuk bepergian ke luar negeri. Pramono menjelaskan menteri yang diizinkan Presiden untuk bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena sesuai bidang tugasnya, sisanya harus minta izin langsung ke Presiden. Yang lainnya kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapat izin langsung dari Bapak Presiden, ujar Pramono Anung Jumat, tanggal 16 Juli tahun 2021. Diketahui beberapa hari belakangan para pembantu Presiden melakukan lawatan kerja ke luar negeri di tengah angka kasus COVID-19 sedang tinggi. Semisal Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang melakukan kunjungan kerja ke Prancis pada akhir Juni lalu. Menteri PAN dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menghadiri pertemuan G20 di Italia pada akhir Juni lalu. Selanjutnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kunjungan kerja selama 2 hari ke Singapura pada 13–14 Juli tahun 2021. Belakangan ini, ada Menteri Perdagangan M. Lutfi dan Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang ke Amerika Serikat untuk memperkuat hubungan Indonesia-AS di bawah pemerintahan baru Presiden Joe Biden. Dalam rilis Kementerian Perdagangan, kunjungan Mendak Lutfi bersama Meninvest Bahlil ke AS dijadwalkan sejak 9 hingga tanggal 18 Juli tahun 2021. Sebenarnya kita kasihan dengan Jokowi yang sepertinya bekerja seorang diri. Kalaupun ada yang berani pasang badan, paling dari Luhut atau Mahfud MD. Sedang menteri-menteri titipan partai begitu bobrok kerjanya dan hanya menjadi beban kabinet saja. Memang harus diakui pemerintah kecolongan di awal. Seperti dalam artikel saya soal PPKM yang kelas lebih banyak dampak negatifnya. Kalau mau pembatasan ketat, harusnya dilakukan awal mula kasus dan setelah itu digenjot dengan vaksinasi massal. Apa yang terjadi sekarang malah kebalikan, awalnya menolak lockdown, vaksinasi seperti jalan di tempat dan kalau terjadi lonjakan kasus terus-menerus ambil langkah pembatasan, ini jelas blunder. Tapi, syukurlah pemerintah menyadari kesalahannya. Luhut menyatakan PPKM yak bisa lama-lama karena berdampak ke ekonomi. Mahfud MD mengatakan akan mempercepat vaksinasi dengan mengajari mahasiswa kedokteran dan relawan lain. Ditambah melarang adanya vaksinasi berbayar meski ini permintaan swasta sekalipun. Akhirnya artikel yang saya tulis beberapa waktu yang lalu bersama seruan pegiat media sosial dan beberapa penulis disambut dengan kebijakan yang lebih baik. Harusnya vaksinasi ini bisa diselesaikan sebulan. Untuk 180 juta jiwa. Setelah pengumuman lolos dari BPOM dan MUI. Tapi, kita harap pemerintah bisa belajar dari kesalahan di masa lalu. Karena kalau targetnya tercapai, tak perlu lagi ada PPKM dan kebijakan lain yang tak jelas. Masyarakat sudah mulai new normal dengan menerapkan prokes. Dan negara bisa fokus pemulihan ekonomi. Selanjutnya Jokowi bisa mengambil langkah ekstrim membubarkan kementerian sementara waktu seperti saat kondisi genting atau dalam perang. Apalagi ketahuan beberapa menterinya hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan.